Nama saya Lihun, saya petani. Alamat saya Dusun Nampan, Desa Sukomakmur. Untuk sehari-harinya saya bertani di desa ini. Dulu itu kalau masih muda itu pengen cari pengalaman ke luar daerah. Dulu saya pernah merantau ke Jakarta. Sebelum saya menikah itu saya disuruh orang tua itu saya nggak mau hidup di pertanian. Tapi 2014 saya menikah, jadi saya tertarik untuk terjun ke pertanian. Kalau pas lagi merantau itu kan nggak bisa kumpul sama keluarga terus. Tapi kalau sekarang itu di pertanian itu kan setiap sore, setiap pagi itu bisa kumpul bareng terus sama keluarga. Awal bertani itu susah banget. Harus pengalaman sama orang-orang yang lebih tua lah, yang udah lebih pengalaman di pertanian. Jadi saya tanya-tanya tentang obat, tentang pupuk, dan lain sebagainya. Itu saya harus belajar terus. Pokoknya kalau hidup di pertanian itu nggak ada yang nggak belajar terus pasti. Dulu saya belajar bertani itu kurang lebih 5 tahun, baru bisa kayak sekarang ini. Pertama kali itu saya terjun di pertanian itu menanam daun bawang. Terus saya coba ini menanam kentang. Kadang kita menanam daun bawang atau kentang itu kita kan modalnya udah terlalu tinggi. Tapi pas waktu penjualan, pas musim panen itu kadang kita harganya rendah. Penyebabnya itu karena terlalu banyak yang menanam. Kalau pas panennya itu bareng-bareng sama yang di luar daerah, misalnya di Tawangmangu atau Dieng itu panen kentang kayak gini, itu pasti harganya jadi murah, rugi. Tapi kan kita namanya orang tani kan nggak takut kayak gitu. Kalau kita takut kayak gitu nanti kita nggak bisa menanam lagi. Apalagi sekarang ini pembelian pupuk itu harus pakai kartu tani. Kalau yang nggak punya kartu tani dia nggak bisa beli pupuk 1 karung, itu nggak bisa. Dia bisanya ngecer. Padahal kalau ngecer itu harganya mahal sekali. Sekarang keluhan petani itu dari kartu tani. Ada yang bisa langsung beli, tapi juga ada yang nggak bisa. Karena itu kalau ada program kayak kemarin itu disuruh ngumpulin sertifikat buat tanda, dibuatin kartu tani. Tapi ada yang nggak mau kayak gitu, jadi dia nggak bisa beli pupuk kalau nggak pakai kartu tani. Yang susah lagi itu harga obat. Kalau di sini harga obat itu kan udah terlalu mahal-mahal kalau di sini. Yang perlu diperhatikan itu pupuk, terutama dari pemerintah itu. Biar kita beli pupuk itu seperti dulu lagi. Nggak usah pakai kartu tani. Yang penting kalau petani itu mau mupuk itu biar gampang. Kalau sekarang kan enggak, harus persiapan dulu. Misalnya kuotanya itu masih, itu harus diambil. Tapi kalau kuotanya itu udah habis, kita pas mau mupuk itu nggak bisa, karena nggak bisa beli pupuk. Kalau beli ngecer kan jadi mahal. Kalau penjualan di sini kan ada pembelinya sendiri, terus nanti dibawa ke pasar. Nggak bisa dijual sendiri langsung dibawa ke pasar sendiri, itu nggak bisa petani itu. 1 tahun itu kalau cepat itu 3 kali panen 1 tahun. Kadang sekarang kita nanam kentang. Nah kalau kentang ini udah dipanen, nanti kita nanamnya itu daun bawang. Jadi kalau 1 roll itu minimal itu 3 ton kalau kentang. Tergantung itulah cuacanya. Kalau cuacanya bagus itu nanti kita bisa panen lebih banyak. Tapi kalau cuacanya nggak bagus itu kita pasti panennya itu nggak maksimal. Sukanya bertani itu kalau pas harganya kayak gini. Sekarang kan daun bawang itu harganya hampir 11.000. Kalau kentang kayak gini sekarang 14.000.
itu pasti petani-petani itu senang semua. Karena kan di sini mayoritas kan petani. Jadi perekonomian itu di sini alhamdulillah termasuk baik di sini. Pertama jadinya wisata itu Desa Sukomakmur itu kan ada itu pendatang. Kadang kalau hari Minggu itu banyak terus jadi warga itu kepikiran, oh ini kalau nggak dikasih tiket masuk nanti yang mengondisikan di atas itu nggak bisa. Pengelolaan manajemennya itu dikelola warga sekitar. Dari wisata ini sangat bisa membantu para petani. Dulunya itu kebanyakan pemuda sini itu merantau ke Jakarta, ke Jogja. Setelah adanya wisata ini, alhamdulillah sekarang sudah di rumah semua. Jadi kan bisa itu ngojek wisatawan ke atas itu. Kalau pagi itu dia nyemprot, tapi kalau udah siang dia ngojek. Sebagian ada yang jaga di parkiran, terus ada yang jaga di warung, terus juga ada yang jaga di loket. Kalau yang cara menanam kentang yang baik itu kita harus dicanggul dulu pertama, terus kedua itu dikasih pupuk di bawahnya, terus kalau mau aman kita kasih plastik kayak gini. Bibitnya ini kita ngambilnya dari Dieng. Dari proses penanaman itu nyampe panen itu 3 bulan. Itu udah bisa dipanen kalau 3 bulan itu. Rata-rata itu kalau 1 roll, kalau di sini kan 1 roll gitu, kalau kentang kayak gini ya bisa 3 ton. Tapi kalau loncang itu kadang kalau kita pas bagus cuacanya itu bisa nyampe 4 ton. Itu harganya dijual per kilo. Misalnya kalau sekarang itu per kilo itu kalau daun bawang itu 10.000, tapi kalau kentang kayak gini 14.000. Hama di sini itu seperti lalat sama ulat. Pencegahannya itu kita harus rutin lah, kalau penyemprotan itu harus rutin biar nanti lalat sama ulatnya itu nggak makan daun-daun yang kayak gini. Kalau penyemprotan itu kita berangkat pagi-pagi sekali, dan untuk penyemprotan kentang kayak gini kalau saya sendiri itu 2 hari sekali. 2 hari sekali itu nyemprot terus. Di sini rata-rata penyemprotan warga itu pakai mesin Tasco yang pakai bensin itu. Karena kalau mesin Tasco itu kan dulu manual sebelum ada Tasco. Kita kan kalau mau nyemprot seharian itu nggak bisa, kelelahan itu. Kalau sekarang alhamdulillah dengan adanya Tasco itu petani-petani itu bisa terbantu dan juga bisa istirahat lebih awal gitu. Dan selain pakai yang mesin, pakai bensin itu kita juga pakai yang elektrik. Karena kalau yang elektrik itu kalau misalnya kentang ini masih kecil itu lebih gampang. Tapi kalau udah tua kan kalau kita pakai elektrik yang bawah itu nggak ikutan kesemprot gitu. Kalau di sini tadinya malu jadi petani itu, tapi kalau sekarang itu enggak, kita bisa mikir lah, memang kita udah dilahirin di sini untuk jadi petani, jadi kita kalau malu jadi petani itu malahan kita susah. Anak-anak muda, negara kita ini negara agraris, jadi kita harus bisa memanfaatkan alam. Selain petani, kita bisa membuka tempat wisata. Contoh yang ada di Desa Sukomakmur kayak tempat kelahiran saya ini. Kalau misalnya ada orang yang mau berkunjung di sini, alamatnya itu Dusun Nampan, Desa Sukomakmur. Atau bisa hubungi saya di 0838 9498 9702. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe Cap Capung.